Pun ini kalau terangkan mulai napa. Wala taj'al yadaka ngantos wa ahsanu ta'wila. Ayat-ayat ini mengke tentang etika ya. Terus mangke ayat ini ditutup kalian zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Bahwa aturan-aturan main ya, aturan hidup ya, atau etika hidup itu nanti didaftar oleh Tuhan, didaftar oleh Allah, diinventarisir cara sakniki. Kemudian nanti ditutup zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu bagian-bagian dari aturan yang sudah diputuskan Tuhan, sudah digariskan Tuhan untuk supaya kehidupan ini penuh hikmah, penuh berkah, penuh hikmah. Termasuk kehidupan itu akan penuh hikmah jika aturan hidup itu wong gak lomo nemen ya ora medhit nemen. Oke. Setelah Allah ngekek kitab wala taj'al yadaka maghatan ila onokika, bahwa manusia itu tidak boleh terlalu pelit, tapi juga sebaliknya tidak boleh terlalu boros. Tak terlalu pelit maluman, mesti dihujat sana sini, dicemooh, dihujat. Kalau lo mau bangkrut, jadi masyuran mesti apa? Bangkrut. Dan ini sembaro kalau aturakan apa arti infak gitu. Infak itu benten mbek sedekah. Infak itu satu perlakuan di mana seseorang itu yang penting tidak nyimpan aset berlebihan. Misalnya kalau ada uang 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Misalnya kalau ada uang 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Itu meskipun saya tidak belanjakan sama sekali dan itu hak saya karena milik saya, itu salah. Wes ora sedekah gak belanja itu salah. Ijek mendingan ra sedekah tapi sedang belanja. Ini rumah tenan ini dalam dasar-dasar ekonomi Islam. Uang medhit lah, misalnya wong-wong negeri atau wong-wong santri medhit lah. Asal boros sering belanja iku luwih apik timbang wis medhit gak tau belanja. Dosa elek-eleke wong belanja iku toko wis ngitung mesti mek selisih bathi. Tidak kayak sering belanja mesti ngresikeni sing gadah apa? Toko. Ya, elek-eleke wong belanja mesti pihak toko penjual pun ngambil selisih napa? Makanya kemarin BI mengumumkan jangan sampai karena kepanikan krisis global orang kemudian tidak melakukan belanja. Semua menahan uang cash, uang cair. Karena kalau semua masyarakat menahan uang cair, itu negara bangkrut. Bakul gedang goreng ora payu ora iso tuku beras. Bakul beras ora payu ora iso tuku minyak tanah. Bakul minyak tanah ora iso tuku beras. Akhirnya bakul minyak tanah dene minyak tanah kok kon ngombe minyak tanah. Bakul beras ora ono sing blonjo mosok mangan beras. Tok. Ini pentingnya bahwa Islam itu mensyaratkan hidup itu harus belanja. Tidak harus sudah kok dikasihkan cuma-cuma betul, termasuk belanja. Makanya pernah seminar mengatakan, karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal terbaik itu, jawabnya Nabi betul sedekah. Kullu bai'in mabrurin, setiap transaksi jual beli yang baik. Ya, bagaimana riwayat Nabi itu betul jawab sedekah, kullu bai'in mabrurin. Semua transaksi jual beli yang baik itu adalah afdalul amal. Karena setiap transaksi jual beli itu dengan sendirinya pasti ada sedekah karena pihak penjual sudah menentukan selisih. Misalnya sampean wong sugih bergedu. Mestine anake sampean sekolah TK jajan sing kelas didol teng TK teng SD anak sampean ra doyan biasa aja. Anak kula nu tiap dina tak sangoni 2000 tak kon ngentekno. Ora seneng jajan kula, wong anak kula nu kulino jajan teng Jogja. Tapi tak kan ngentekno. Karena bisa dihitung ya, bisa dihitung secara syar'i. Ibu rondo niku kan jaluk itu malu. Orang kamu beri uang 200 rupiah itu kayak melecehkan. Tapi kalau kamu belanja 1000 dan dia ngambil selisih laba 200 rupiah itu relatif terhormat. Dia harga dirinya tidak terusik karena mendapatkan dari jual beli. Kamu sebagai orang kaya, sebagai orang cukup, uang 1000 hilang itu mau nggak masalah. Paham ya? Mau cukai sampai nasihati anak terus, dong kowe ra doyan ra usah jajan ora mbok pangan lha medhit banget nanti. Oh, keliru nih. Tetap sampai nak ora sugih nemen, pokoknya asalane sampai sekolah TK kon jajan 1000 kon ngentekno. Kamu kehilangan 1000 ora masalah. Sementara bagi penjual-penjual di SD di TK itu sangat
berarti. Artinya sangat berarti labati terus. Tapi tanpa terusik harga dirinya sebagai orang yang disedekahi. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan ibadah terbaik adalah setiap transaksi. Baik itu transaksi. Kullu bai'in apa? Mabrur. Karena lewat transaksi ini pasti terjadi sedekah. Dan orang tidak ada yang terluka atau tergores harga dirinya karena mendapatkannya lewat jual beli, gak lewat ngamen, gak lewat ngemis, gak lewat disantuni. Itu sirine Nabi. Karena dengan belanja saja itu sudah nolong negara. Nah itu ternyata sama dengan ilmu BI, ilmu Indonesia, ilmu bank sedunia. Ekonomi ini berjalan bukan karena orang sedekah, tapi karena orang transaksi. Coba misalnya sampean kulaan kain saja di Surabaya, itu sing berkahi sampean pirang-pirang. Mulai umbal bis ke Bojonegoro, ke Surabaya, itu karena itu iso mangan supire iso mangan. Paham ya? Enggak kowe lesune Surabaya marung mangan, enggak sing jaga warung ya untuk barokah marungnya sak. Kulaan kain, bakule kain yo ngambil selisih. Enggak tukang parkire yo selisih bisa. Satpame ya untuk selisih. Berapa ratus orang yang kamu mendapat berkah dari transaksi ini? Paham ya? Kadang santri-santri ku malah ora paham, nyangkone sedekah sing apik dikek ilawar. Dadi matane kulo ben mabrur nu wong kok amen dagang ae, wong amen mergawe wae sedekah ora perlu. Mulane karek saiki juga niati, saiki nek dagang ku diniati dengan sendirinya wis sedekah. Asal itu tadi kulo ben mabrur. Kenapa disifati mabrur? Tentu perdagangan yang nipu juga kebalikan kan bawa bencana tuh. Misalnya pulaane 1 juta nyongkone barang senilai 1 juta 200, jebule karena barang itu palsu, nilainya barangmu mau 500-an berarti gawa laknat toh gawa. Yang dia tuh nak barang bener 1 juta dengan asumsi sudah dijual 1 juta 200. Lah nak baiknya tidak mabrur kan diasumsikan 1 juta barang yang mau 500. Berarti ngelahirno wong liya bangkrut toh. Niki Islam ya. Islam itu begitu indah, begitu rasional dalam menata al-hikmah. Ya, dengan aturan-aturan ini akan terjadi al-hikmah. Lalu kalau nanti ngomong tentang kanca-kanca kula sing sipit teng Jogja, kula sering cerita. Kowe iku nak medhit ora usah sedekah. Pokoke anak turun nang kabeh sing boros, nak urip sing boros sithik. Apa melarat belanja 1 juta iku boros, nak dhewe 1 miliar 1 juta iki jek medhit. Darani boros sak mergo blonjo sak dhuwure kapasitase. Kira-kira kowe marung duit 1 juta, go tempe kuwi ya medhit. Tapi nak duit merem saam 3 kok mek iwak pitik jenenge Isra. Jadi karek wong sangune 1 juta kok marung mau mek tempe. Padahal walian wong sangune mok 5.000 kok mek iwak pitik Isra kan karek tingkat kocek ya, tingkat napa? Ini penting kula aturaken. Karena dagangan kula bolak-balik matur teng Jogja teng pundi-pundi. Tidak ada hidup seberkah dagangan. Kalau nu bolak-balik nganti sakniki, kalau sebagai ulama sering matehai para pedagang. Kalau nu yang umpama urip tanpa perdagangan, bahkan Islam itu tidak bisa jalan tanpa perdagangan. Karena sistem dagangan itu satu-satunya sistem yang paling tidak menyinggung. Jadi sesuatu sangat positif tapi tidak menyinggung. Bayangkan misalnya kayak kulo kiai atau janda miskin atau seorang ustadz orang pegawai negeri. Umpama mek duit 300 lewat sedekah itu betapa malunya. Duit 300 ribu lewat sedekah. Gara-gara lewat dagangan buku, misalnya kiai dagangan kitab, rondo-rondo dagangan snack anak-anak. Iku per barang paling mek selisih badia 100 ribu 200. Tapi karena bentuknya dagang itu sangat apa? Terhormat. Pihak pembeli ya tidak merasa sok berjasa. Pihak penerima ya tidak merasa terhina. Padahal mek duit mau 300 rupiah, 200 rupiah. Ya oke salam template iki 200 rupiah. Lara darane ngenyek. Padahal kiai itu juga yang saat di koperasi juga mungkin ngambil selisih laba hanya sekitar 100 rupiah 200. Ibu-ibu yang di toko-toko SD atau di sekolah-sekolah itu juga per snack paling ngambil laba 50 rupiah atau 100 rupiah. Tapi karena transaksinya bentuknya dagang, itu sama-sama sing tuku ya merasa berjasa. Yang menerima juga tidak merasa dileceh. Itu kenapa Nabi ketika ditanya ayul Islam khairun ya Rasulullah qol kullu bai'in mabrur ayul amal afdalu kullu bai'in. Memang mendapatkan begini lewat perenungan panjang, perenungan sosial. Saya sebagai perantau, nanti merantau lami itu memang paham hadis kayak ini itu tidak zaman kita di pondok. Setelah proses perenungan apa panjang, lewat proses-proses sosial, karena kita lewat proses sosial ngerti. Misalnya ada ibu-ibu miskin yang punya harga diri yang kuat, itu kalau diberi tidak mudah untuk terima kasih.
Karena kadang kita hanya kuat mampu memberi 1000. Tak sodako ngerasa dosa di tonggo melarat ra sodako. Sodako 1000. Kuatir kono tersinggung. Kowe 10.000 ora mesti kuat, wong kowe dhewe wong susah. Untuk tidak tersinggung kan tingkatan sodako harus naik minimal. Paham ya? Padahal kuat mau 1000 misalnya. Kan mendingan dengan jalan tengah. Misalnya ibu-ibu itu seorang pedagang, kita bisa di situ, toh nanti selisihnya ya kisarannya 1000 napa? 2000. Ini lewat ngaji ini jenengan menjadi ngerti kenapa saat Rasulullah ditanya ayul amal afdal ya Rasulullah, itu diantara jawabannya kullu bi'in apa? Babrur. Semua transaksi beli yang sehat, fair. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dalam sejarah hidupnya sebelum menjadi nabi itu profesinya apa? Bi ijma'i ahli tarikh. Terus nomor 2, bahwa kita faktanya itu utang jasa sama para pedagang. Pulau hingga detik ini itu sering matehai para pedagang, termasuk bakul sate-sate medbros itu endin-endin ini. Kadang misoi wong tapi nggih barokah. Bakul bugis. Karena enggak terbayangkan. Ini sampean tak wari cara belajar ilmu sosial yang sehat. Enggak terbayangkan sampean maca kiai atau maca ustadz kemudian bikin masjid di Bali, itu tidak terbayangkan. Selain akan benturan dengan budaya setempat, juga ustadz itu andalannya lagi masjid itu jaluk sumbangan. Muga modal nekat tok, mesti modal apa? Nekat tok. Ya ini yang dilanggar, mesti andalannya itu dikenal orang juga, kon dadi donatur. Mau nang ide. Mau nang dadi diimami dhewe, fatwa dhewe. Tapi karena barokahnya pedagang, ada migrasi. Dulu orang India Gujarat dagang ke Aceh karena migrasi orang-orang Islam kemudian bikin budaya Islam di Aceh yang akhirnya menjadi cikal bakal awal Islam teng Indonesia. Bali itu ada masjid itu barokah wong Madura bakul sate ning gone Bali. Ben wekat ben perkawin ning Bali. Dasar Madura pinggire pura kepen nggih masjid. Pertama wong siji ra buta masjid, barang pedagange 10. Lah 10 wong nak santri niku 2 tahun wis pirang-pirang. Kena ndek anak ku katanya mesti tahun. Jadi nak pedagang niku santri 10 pasangan. Niku tiap tahun mentambah tiang 100. Produktif sekali lho. Tahun niku sing anake, ngurung nak wis sukses ponakane diangkut, kancane diangkut, misanane ya. Ngerti-ngerti ya jadi komunitas Islam teng Bali. Teng pundi-pundi yang daerah non Islam niku pertama yang bawa Islam mesti pedagang. Karena pedagang enggak mungkin dicurigai misionaris. Kowe nak ujug-ujug keturunan rono, wah ini bawa misi. Jadi kowe enak, makanya kalau cerita, kita tidak mungkin dengan keulamaan kita nyebarkan Islam, malah tidak mungkin. Paham ya? Andai kan dulu para pembawa Islam ke Aceh itu langsung sebagai ulama, mungkin sudah dibantai agama setempat di sana. Paham ya? Sudah dibantai oleh agama setempat. Tapi karena di sana hanya dikenal sebagai pedagang, itu tidak ada saling curiga. Ya, tapi tahu-tahu mereka bikin komunitas keislaman, ya, bikin budaya. Ini baru kayak dagang. Dan saya ngomong ini fair, kalau buatan pedagang. Di meromos enak pedagang fair, kalau orang apa? Pedagang. Terus Quran bikin etika. Perdagangan yang baik adalah tidak terlalu imsak. Semua uang cash ditahan, juga tidak terlalu boros. Semua uang cash digelontorkan. Dan sekarang kayak Bank Indonesia, kayak semua sistem moneter internasional sama. Cirinya itu sebuah negara harus punya devisa, uang yang disimpan. Tapi juga untuk mengatasi krisis harus ada uang yang digelontorkan. Itu kalau misalnya rupiah keok, itu BI harus menggelontorkan uang di pasar modal. Tapi negara juga tidak boleh gegabah dikeluarkan semua, harus tetap ada sekian miliar juta dolar yang disimpan. Itu kan sama dengan aturan-aturan Quran bahwa ya pokoknya sesuatu yang berbau terlalu kulal bastia salah, terlalu kulal qabdi dikekang juga apa? Tunggu misalnya ini ada rondo duwe warung, utawa ada wong melarat duwe toko, itu bisa mangan mergo ada wong blonjo kan ngoten. Dan nak wong gak esrop kabeh mergo di krisis global lah, kelaparan enggak? Kelaparan. Dan ini sirine Quran. Dan itu disebut Quran dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu termasuk tatanan-tatanan yang akan sangat berarti untuk berkah di hidup ini. Kalau tatanan ini kita langgar, itu tidak akan berkah. Paham ya? Itu menyangkut infak. Infak itu artinya belanja. Iki kuno nak maknanilah bil infak kelawan belanja.
Jadi dimaknai sama dengan tasarruf. Nah, terus kemudian yang ketiga, infak itu lebih populer kita maknani sedekah. Sebetulnya itu tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Sedekah dalam Islam itu tidak harus sang lain, terutama bagi mereka yang tidak berkecukupan lebih. Bahkan yang terbaik pada keluarga. Ini wonten kiai sepuh kados bahasa Kur sinten mawon yang punya memori hidup. Niku sadar bahwa sedekah terbaik adalah pada keluarga. Niku saya punya banyak riwayat hadis sahih ketika sahabat ya, dengan mental kesalehannya itu kan sahabat-sahabat itu kan soleh-soleh itu dengan mental kesalehannya itu yang miskin-miskin itu tanya sama Rasulullah. Zaba al-jusur bi amwalihim. Yasumu manakama nasum wa yusallu nakama nusalli. Wa tasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Sahabat orang-orang kaya itu mereka puasa kayak kita. Mereka juga sholat kayak kita. Tapi mereka punya satu keunggulan di mana mereka bisa melakukan wa tasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Mereka bisa lebih hartanya. Terus selalu kita ini kayak apa Rasulullah? Hanya sholat saja, hanya puasa saja, tapi tidak bisa melakukan apa? Sedekah. Terus Nabi menjawab, Alaihsawah, apakah Allah tidak membuat satu saudara yang bisa kalian lakukan, bisa kalian laksanakan? Apa itu? Inna fi kulli tasbihatin sedaqatan wa kulli tahmidatin sedaqatan. Kamu sering baca tasbih juga sedekah, sering baca alhamdulillah juga apa? Sedekah. Itu diantara yang disabdakan Nabi sampai sesuatu yang ekstrim. Bahkan Nabi dawuh wa fi buti ahadikum sedaqatan. Bahkan sekedar kamu menggauli istri kamu, mengumpuli istri kamu, hubungan suami istri itu juga sedekah. Katanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa orang mendatangi istri di mana atas nama syahwat, dia kemudian tetap dapat pahala. Jawabnya Nabi apa? Alaysa law wada'aha fi haramin akana lahu wisrun. Tapi kebalikannya kan juga sama. Saat salah letak, misalnya pada WTS atau apa, kan kemudian mesti menjadi dosa. Fakadzalika lahu ajrun. Begitu juga saat letaknya benar atau sesuai syariat, maka dia dapat pahala. Ini menjadi pondasi dasar dalam aturan sedekah, aturan infak dalam Islam. Bahwa dengan kita mencukupi anak istri, kita mencukupi keluarga yang harus kita tanggung. Itu dengan sendirinya sudah ada kestabilan dalam keluarga itu. Kestabilan pada tingkat keluarga akan mempengaruhi kestabilan pada skala yang di atasnya sampai pada nasib. Tapi juga kebalikannya, saat kemiskinan dalam keluarga ini setiap keluarga menyumbang 2 orang miskin, baru banyak orang-orang ngamen di jalan, banyak orang kabur dari keluarga, jadi kriminal di jalan, karena setiap keluarga menyumbang 1 preman. Karena tiap desa di preman telu ping Indonesia berapa juta nopo? Preman. Sebab itu Islam cara menyelesaikan masalah adalah sampai Nabi pernah dawuh, sedekah itu tidak harus sama orang lain. Hatta matat ala fi imra'atika, sehingga kamu kerja dan kemudian itu dimakan oleh mulut istri kamu. Hatta matat ala fi imra'atika, sehingga sesuatu yang kamu berikan untuk mulut istri kamu itu jadi juga dihitung sedekah. Kenapa demikian? Dengan istri itu berkecukupan, maka potensi selingkuhnya rendah, potensi murahnya sama orang lain juga. Dengan istri dicukupi suami, maka tingkat ketergantungan sama suami tinggi, sehingga hormatnya sama suami tinggi. Itu diharapkan tidak selingkuh, tidak zina, tidak jelalatan terowong Jawa. Nah, dari ngaji ini jangan tahu bahwa yang diajarkan Nabi sebetulnya itu mudah, karena kita mengeluarkan uang tidak yang lain, terutama pada keluarga. Dan itu yang dimaksud ayat yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil. Apa susahnya kita mengeluarkan uang untuk orang tua kita, enggak orang lain. Baru kepada pihak lain, wal yatama al masakin dan terus aku. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kemudian memiliki masalah yang terkait kaum termasuk takut kemiskinan. Kamu jangan membunuh anak hanya berdasar takut miskin. Era jahiliyah membunuh anak itu bunuh anak yang tidak potensi. Dalam konteks jahiliyah dulu, yang dia ngarap niku mata ini anak wis dianggap gak prospek.
Ya itu apa? Sekarang itu tidak membunuh fisik, mungkin secara fisik tidak dibunuh. Tapi sekarang ada pembunuhan karakter, ya, dibunuh secara karakter. Jadi, orang itu tidak berani punya anak banyak karena takut miskin. Atau menunda kelahiran juga karena takut miskin. Tapi itu Quran mengajarkan satu akidah tadi ya, ada dasar akidah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha napa? Wakir. Bahwa urusan rezeki itu wis ana takdir, wis ana garis. Bahwa hanya Islam itu ada aturan-aturan syariat kayak tadi wong ora oleh boros mari bangkrut ya ora oleh terlalu medhit mari dihujat sana ini fatak udamalu mamak itu aturan syariat. Tapi sebetulnya dari akidah urusan rezeki atau jodoh itu sudah digariskan juga. Kemudian kalau sudah begitu ngapain kita takut kehadiran anak atau anak ya rezekine ya enggak ada komposatan apa. Dulu ulama-ulama itu membicarakan bagaimana sekarang hukumnya azl. Orang yang bersuami istri bersetubuh kemudian tidak diinzalkan hanya karena takut punya anak. Itu semenjak dulu ulama jadi masalah. Ada mengatakan tidak apa-apa. Karena untuk dikatakan membunuh itu harus sudah berbentuk anak. Ada dikatakan membunuh itu mesti lahu ruhun. Jadi kalau ulama-ulama yang cara berpikir matematika itu gini, membunuh itu kan artinya menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa ya artinya ya yang sudah punya ya. Sehingga kalau masih bentuknya misalnya sperma atau apa yang dianggap belum punya roh, ya tidak dianggap apa? Sehingga kelompok ini mengatakan ya tidak sampai haram. Ya, mergo dereng apa? Ada roh. Ada kelompok yang ekstrim mengatakan itu haram karena kalau itu menjadi sebentuk tidak tawakal. Tidak anak tidak mangan. Kalau faktornya begitu ya berarti itu ekspresi atau perwujudan dari tidak tawakal. Tapi yang jelas kalau formalnya hukum fikih menyangkut ajal itu tidak sampai haram. Tapi ya itu tadi jangan sampai faktornya kita ini karena takut. Walaupun iya faktornya murni syariat bahwa secara rasional memang kalau punya anak jangkaan setahun itu repot. Bayi ini cek abang dia meneh, akhirnya sentak-sentakan be bojone, sentak sak. Wah anak loro ora rewel kabeh. Wong kaceke setahun mesti rewel kabeh, wong cek cilik kabeh, uteke lho. Sing salah mboke. Wah anak loro rewel kabeh. Wong kacek setahunan mesti rewel lho. Sitok setahun dia mesti cek rewel, 2 tahun dia cek umur rewel. Lah kakake mbarep cek 3 tahun dia mesti 3 rewel kabeh. Artinya itu dirasional, tingkat kerewelan ini kan karena iya kedekatan itu tadi. Makanya kalau dalam teori bidan-bidan kan jarak ideal itu 4 tahun nih kalau bidan di Indonesia. 4 apa 5 itu? Benar? 5 ya, 4 sampai 5 itu kalau batas apa? Ilmu kebidanan di Indonesia itu kalau standar berdekatan itu ya sekitar apa? 5. Sebab itu Quran mengatakan jangan bunuh anak itu karena takut miskin. Ketika Allah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Saya yang menanggung rezeki itu. Tapi itu tadi dia membunuh itu ada 2, membunuh fisik kayak Raja Ilya. Sekarang itu enggak membunuh fisik tapi membunuh karakter. Jadi anak sedemikian rupa diarahkan pada produksi. Ini eleng-eleng jenengan dawuh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Anak itu masih putih. Kemudian terserah orang tuanya mau membentuk apa. Kita karena dilahirkan seorang santri mulai kecil kan maca Quran, dilatih membaca Quran, sholat dan sebagainya. Saya jalan pengamen. Cek ning gendong dilatih ngemis. Lagi lahir cek gendong dimanfaatno nggih napa? Wis gede sithik ngamen. Nah, orang anti akal balik itu jadi preman. Itu kebalikan orang-orang soleh mulai kecil dididik baik. Nah, kalau sampean runut, dan ini balik malik. Kalau sampean runut, semua penyimpangan ilmu sosial kayak orang ngamen, ujung-ujungnya wedi melarat. Kok nganti ngamen piye? Aku ora gak mangan. Kok nganti mbok kon ngamen piye? Mergo wedi ora mangan. Niku asal usul dari semua penyimpangan adalah wong wedi ora mangan. Itu bener rumusnya Quran khosyatan apa? Imlak. Takut kemiskinan. Nggih, takut apa? Sebab itu kalau sampean runut semua kesalahan ulama sampai tokoh sampai masyarakat apa saja mesti dimulai dari khosyata imlak, takut tidak makan. Lalu sampai Bal'am bin Ba'ura seorang ulama besar yang menguasai Ismul A'zam
niku akhirnya mal'un, dilaknati Allah karena dia menerima hadiah dari orang-orang kaya untuk melawan Nabi Musa. Dan itu dia nerima karena dia takut miskin. Aku kiai gede orang di duit. Ini wedi. Disebut Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'an hawa. Dia merasa nyaman di bumi. Hanya nyaman akhlada ilal ardi itu dia merasa nyaman di bumi. Dan rumus nyaman di bumi tentu dengan bayangkan uang melimpah atau aset melimpah. Akhirnya dia menerima hadiah itu. Padahal untuk kompensasinya dia harus berhadapan kalian sinten Nabi. Ya mulanya ini peringatan kangge para kiai, para santri. Ya, kita ini jangan terima kompensasi kalau hadap-hadapannya itu akhirnya sama-sama kiai. Ya, kita misalnya di politik partai Islam atau di toriko-toriko muktabar. Saat kamu menerima satu kompensasi, itu musuhnya rawang liya. Bal'am kudu musuhi Nabi Musa. Partai Islam kudu musuhi partai Islam. Ora ono partai Islam hujat partai nasionalis. Itu cara kula, kompensasinya terlalu berat untuk kita lakukan karena kita mendapat kompensasi arwahnya harus berhadapan-hadapan sama kelompok sendiri, kelompok itu harus hati-hati. Memang nggak sejelek, nggak se-ekstrim kata kasus Ibal Ambutan, tapi itu mirip sama-sama kita ini takut akhlada apa ilal arti. Takut kita cara berpikir secara orang kapitalistik bahwa tidak bisa hidup bayangkan tanpa uang. Kemudian akhirnya dalam hidup hanya wattaba'an apa? Padahal dalam etika hidup menyangkut uang itu gampang. Cara Nabi ngendikan nak marai ilmu tasawuf, wa hal laka illa ma akalta fa'afnaita wa al-basta fa'afnaita. Kowe misale duwe beras 2 ton, sing mbok pangan sak piring. Kowe dhewe masak gedhong sing mbok turuni mok sak ka. Nah saiki omong gedhong megah sangang kamar. Apa terus kowe kuwatir ra kanggo terus kowe nak turu tiap jam pindah? Dan kamar songo kanggo ka untuk turu ya mosak sing 8 kamar yo ngang apa kena di beras 1 ton terus mbok pangan kabeh mergo kuwatir kepangan wong liya wis mbok pangan ya nak mung sapi ada Nabi marai ilmu zuhud kowe iku masalah dunya ora mbok pangan ya mbok sak piring sing mbok nggo ya mbok sak pita kowe apa nak diklambi 100 mbok nggo kabeh jarane ngedian ujung-ujung mbok nggo mesti Nabi ngajari kita. Lagi misalnya di duit 10 juta apa mbok sa'i kabeh modal ngalor ngidul itu radane wong sugih, darane wong edan. Misalnya kiai di 10 juta digo ngalor ngidul jenengan kiai napa pulaan sapi ya mesti ngono mergo godho. Biasane sing duit kas bakal napa? Sapi. Ini kita spekulasi. Ya kecuali pas politik macam dagangan sapi lah niku kan pancen digo tuku konstituen. Bukan dagangan sapi, tapi politik dagang napa? Sapi. Kiai nggo duit kas nggo ngalor ngidul nggo tiga dagangan apa? Politik. Tapi itu penting ajaran-ajaran begitu. Karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Amalan ini ben sambung ya, jenengan ngaji Quran kalian kula ben sambung, kemudian dibarekno karo ayat wala taqrabusina. Niki indah Quran. Mulane wonten ulama tafsir sing khusus ngarang spesial tanah subul ayat bahwa antar ayat disusun Allah meskipun secara lahir tidak terkait itu pasti terkait. Nggih, secara lahir tidak terkait tetap pasti. Allah bercerita wedi kemiskinan, wedi ora mangan, ujug-ujug menculot, sawangane menculot. Wala taqrabus wa dozi. Ku asal usule wong selingkuh ya wedi ora mangan. Ana rondo gelem selingkuh ya wedi ra mangan. Ana wong dadi WTS ya wedi ra mangan. Iku indah Quran dari bar mencolot urusan mangan, mencolot urusan zina. Jajal cek ning survei. Wawancara WTS kabeh sak dunya. Kowe kok nganti ngono ku piye to, Nduk? Nek arane mangan apa? Awalnya ini sama, bahasannya cek sama, khosyatan apa? Indra. Terus Quran gitu, macam bariku cerita, kowe nak nakar ya sing bener, nak dagangan nimbang yang sing anti ono wong dagangane wedi pas ya wedi ora mah. Karena aku ngiloni sak kilo tenan, aku untuk mangan apa? Aku nak gawe kilonan beras sak kilo tenan aku mangan. Oh, jadi nganti wani curang, iku ya wedi ora mah. Ora mangan. Jadi kabeh kesalahan dimulai saka wedi ora mangan.
Nggih, takon pedagang-pedagang sing ngamen gawe selisih wae. Iku ya wedi ora? Ora. Mana dibuarno kabeh. Wong selingkuh, zina, lonte wedi ramangan. Wong curang dalam dagangan ya wedi ramangan. Mbok terusno mergo wong nganti mafianan politik mbok ya wedi ramangan padha. Sing mafianan lho, bukan yang politik Islami lho. Sing nganti mafianan ujung-ujungnya wedi napa? Itu Quran lho. Jika banyak ulama dulu ya, seorang mufassir yang sampai ngarang spesialis tanah subul ayat apa waswar. Beliau bisa gandeng-gandeng ayat yang secara lahir hoiromu tanasibah, sawangannya tidak serasi karena menculang. Ya kayak barbakas zino, barbakas mendemana, bulat terus bakas nopo zino. Tapi setelah dirunut ternyata sama. Asal usul kesalahan adalah dari khosyatan apa? Imlak. Sama-sama takut apa? Miskin atau gak makan. Nah, sebab itu sekarang urut sekarang. Begitu juga menyangkut pembunuhan. Pembunuhan juga begitu. Lah anak pembunuhan Gus apa hubungane mbek wedi melarat? Ya ujung-ujunge ngoten. Wong tukaran mbek dulur, rebutan warisan. Nganti ndek ning rebut kok mergo wedi ramah. Bareng panas mate. Penjahat nganti mateni garong, nganti mateni. Ya mergo wedi ramangan, direwangi garong. Ya mergo wedi ramangan. Akhirnya garong terjadi pembunuhan. Dulur mbek tukaran mbek dulur paten pinaten mbok runut engko ora rebutan Tegal wis sawah warisan. Nanti ngerebut ya mergo wedi ora. Akhirnya dosa kabeh mulai pembunuhan, perzinaan, semua kesalahan dimulai saka wedi ora. Mangane yen misteri Tuhan. Wong saku mangane ngomong sak piring ngono gere-gere kok. Oh ada tak piring munjung wis glegek wis kwao. Tapi ngono gere-gere oleh. Lan kula nu wong paling santai urusan urip. Nek mangan sak piring kok direwangi ngalor. Ngalor. Tadi Nabi nak ngenyek ngoten. Ngopo iku mangan ae mbok sak piring gegere mok gak karu. Ki nganggo klambi ae mok si. Gitu. Oke, gegere napa? Ora karu. Makanya alamat kiamat itu nak ilmu wis ilang, termasuk ilmu yang kayak ini. Kita sudah tidak punya logika waras. Logika kita harus gak nopo. Wah. Wong butuhe muk loro telu kok kepengin duwe pirang-pirang. Wah, akhirnya terjadi kekacauan sosial gara-gara ngeten. Nah, itu bisa sampean sakniki. Orang itu berani berpikir itu sesuai yang dia lihat. Sementara yang dia lihat itu hanya khayalannya sendiri, tidak yang terjadi menurut ilmu hakikat. Ini wow, misalnya tiang, wah aku nak beras itu rasakan agak cukup setahun. Sing jamin kewirip nganti setahun itu sop. Paham ya? Wah, gambaran-gambarannya dewi, wedi-wedine dewi. Mulane wedi diciptakan sendiri. Mau nak rasa suka gak diregani uang. Ya isa iki nak gak di mobil gak diregani. Nah itu tak mbok gawe-gawe dewi. Mana ada ajaran syariat Islam dari kiai itu diregani uang. Itu dari kiai kok ajaran sesat. Nah. Itu kan khayal-khayalan yang dewi. Kiai saiki nak rasa suka di mobil gak diregani uang. Mana ada ajaran kiai seorang kiai harus dihormati uang. Bahkan demi kebenaran harus siap dihujat. Malah ajaran kiai wala khofuna lau matan apa? Nah, kita harus siap dihujat saat kita demi kebenaran malah pasti dihujat. Gue nutupi dihujat malah kepengen tuku mobil. Apa hubungannya? Itu namanya orang sudah takut dengan bayangannya sendiri. Padahal kita tidak. Harusnya kita sebagai ulama terlatih sekali setiap saat ketakutan kita adalah sama-sama pada hal-hal yang ditakuti Nabi. Misalnya kita takut pikir, makanya Nabi tiap sholat ngendikan Allahumma inni a'udzubika minal jubni, takut menjadi orang yang penakut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal bukhli. Kita harus takut sama sesuatu yang ditakuti Nabi, kayak pemalas. Itu ya Nabi a'udzubillah. Sesuatu yang ista'adza min Nabi tentu jelek, kayak gigir, malas. Karena semua kegaduhan umat Islam juga karena malas. Zaman saya cek kok, wong malas itu dosane gede. Kok santri-santri sing pemalas ini dosane gede. Niku sing ngeruntuhkan Indonesia ini mergo pemalas. Cina itu anggap aja jumlah itu hanya 1,sekian% dari populasi penduduk Indonesia. Gara-gara kerja keras, itu bisa ngumpul duit triliunan. Umat Islam jumlahnya meh 90%. Gara-gara malas jadi kaum buruh. Hanya akibat kemalasan ini akumulasinya diakibat ning izzatil Islam. Mana malas itu termasuk a'udzubillah minal jubni wal
kasar. Males itu akibatnya berat. Kalau nak cerita tentang